Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan nangka yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu nangkanya. Ini tadi sudah dipotong kecil-kecil ya. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai kulit melinjo. Ini juga sudah tak potong-potong. Ini mau kita rendam dulu pakai air mendidih. Tunggu sampai dingin. Kalau sudah dingin baru nanti ditiriskan. Untuk bahan lainnya kita pakai toge kedelai. Nah, sekarang kita akan rebus terlebih dahulu nangkanya sampai nanti nangkanya empuk. Nah, ini kita tambahkan lagi garam sambil menunggu. Ini mau kita siapkan untuk bahan-bahan dan bumbu lainnya. Ini tadi sudah tak tiriskan ya. Kemudian ini kita sisihkan dulu, terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya sebenarnya simpel banget, Flavis. Ini cuma tumisan sederhana. Bumbunya juga cuman cabai, bawang merah, bawang putih. Nah, ini karena biar pedes jadi kita tambahin cabai rawit. Rasanya itu kalau tumis nangka tuh kalau nggak pedes tuh kurang enak. Jadi kita tambahin cabai rawit yang agak banyak. Ini bumbunya mau kita potong-potong semuanya. Jadi praktis banget, nggak perlu ngulek-ngulek dan nggak perlu blender-blender. Nah, ada satu lagi kunci bumbu yang enak banget kalau untuk tumis nangka. Di sini kita mau pakai udang rebon, Flavis. Nanti walaupun nggak pakai penyedap rasa, rasanya itu udah gurih banget kalau pakai udang rebon kayak gini. Nanti cuci bersih. Kalau sudah, nih kita tengok nangkanya. Ini nangkanya sudah empuk. Ini mau kita angkat. Terus kita tiriskan. Kalau sudah, kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, kita tumis bawang brambangnya. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan lomboknya, terus kita masukkan udang rebonnya. Kita tumis-tumis lagi. Kalau aromanya sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus dan kulit melinjo yang sudah tadi kita rendam pakai air mendidih. Ini mau kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah, kita akan masukkan lagi kecambahnya. Ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Kalau tumisan tuh dikasih kecambah delai itu rasanya tuh enak gitu. Ini kita mau aduk-aduk lagi, tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada gula jawa, garam. Udah, ini nggak perlu pakai penyedap rasa lagi. Tapi kalau misalnya Flavis nanti mau tambahkan ya nggak apa-apa. Kalau mau lebih sedap lagi ya boleh. Nah, ini kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti benar-benar mateng, bumbunya tanet, aromanya juga wangi banget. Kalau sudah kayak gini, ini udah kita siap sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi lauk yang enak banget. Apalagi pagi-pagi Flavis sarapan pakai tumisan nangka muda kayak gini. Terus kita goreng tempe. Wah, ini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng genjer atau daun centongan. Ini rasanya enak banget. Tadi bagian ujungnya sudah aku buang ya. Nah, ini mau kita potong-potong kecil-kecil kayak gini. Ini nanti nggak perlu direndam dulu pakai air panas untuk bisa lemes ya. Kalau nanti kita masaknya mau pakai tempe semangit. Itu bikin nanti si daun ini jadi lemes ketika dimasak. Kalau sudah dipotong-potong nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah, di sini kita siapkan bahan lainnya. Kita mau pakai kecambah kedelai. Wah, ini udah favoritnya Flavi Kasih. Kemudian untuk bumbunya di sini kita akan pakai lombok rawitnya yang banyak biar nanti pedes. Selain ada lombok rawit atau cabai rawitnya, di sini kita akan tambahkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris. Kemudian dan juga ada bawang merah. Udah rasanya udah lombok bawang brambang aja udah cukup. Yang penting nanti kita tambahkan juga ada tempe semangit. Ini kunci masakannya biar nanti enak wangi Flavis. Ini mau dimasak pakai kangkung ya enak, mau pakai tumisan genjer kayak gini ya enak. Itu bikin nanti si daun genjer itu jadi lemes gitu, memes gitu begitu kita masak. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai tempe semangit, bisa juga digantikan pakai tauco. Cuman di Kebumen kan nggak ada tauco, Flavis susah banget nyarinya. Ya alternatifnya pakai tempe semangit aja. Sekarang kita gongsong dulu bawang brambangnya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada cabai. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, sini kita akan masukkan tempe semangitnya.
Kita aduk-aduk biarkan nanti tempe semangitnya rodo kemasak dulu. Jadi jangan dimasukkan bahan-bahannya, kita gongsong dulu tempe semangitnya. Di sini kita tambahkan juga ada udang rebon Flavis. Ini nanti bikin masakannya itu jauh lebih gurih dan juga wangi banget. Kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan godong genjernya dan juga kecambahnya sekaligus. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya nggak usah lama-lama, tapi daun genjer atau daun centongan ini sebentar banget matang. Jadi cuma diaduk-aduk sebentar. Habis itu tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa, aduk-aduk lagi. Udah begini aja masaknya Flavis, simple banget. Warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Udah sarapan pagi pakai nasi, terus pakai oseng-oseng kayak gini, udah nggak perlu lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan lele yang enak banget. Karena kita suka bosan lele itu dimasak apa ya? Gitu. Hari ini kita mau bikin lele balado lombok hijau. Nah, ini leleknya kita sudah bersihkan, terus kita bikin untuk bumbu marinasinya. Sini ada bawang putih, terus pakai ketumbar, kunir, dan juga kita pakai jahe dan garam. Nah, ini mau kita marinasi lelenya pakai bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Marinasinya nggak usah lama-lama, cukup 15 menit aja Flavis. Jangan lupa bagian perut-perutnya juga dikasih bumbu. Kalau sudah dimarinasi, ini mau kita goreng. Ini minyaknya kita taburin pakai tepung beras boleh, tepung terigu boleh, supaya nanti nggak terlalu meletup-meletup. Nah, ini kita goreng. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah kering, ini mau kita balik. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah kering lagi, ini mau kita angkat. Ini udah mateng ya. Kita sisihkan dulu, terus kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, Flavis. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, kita balik. Kalau sudah mateng lagi, kita langsung angkat. Jadi cukup satu kali balikan aja. Kalau misalnya semuanya sudah selesai digoreng, kita siapkan untuk bumbu baladonya ya. Sini kita siapkan lombok hijau, lombok rawit, tomat hijau, bawang putih, dan juga ada bawang merah. Ini semua bahan kita rebus dulu sebentar. Rebusnya nggak usah lama-lama, jadi begitu dicemplung dalam air mendidih, kemudian nanti sampai mendidih lagi, tunggu sesaat, habis itu mau kita angkat. Nah, gini aja. Ini mau kita angkat, terus mau kita haluskan Flavis. Boleh pakai ulekan ataupun mau pakai chopper juga boleh. Yang penting nanti jangan sampai yang halus-halus banget ya. Jadi masih ada kasar-kasar gitu Flavis. Nah, ini hari ini aku pakai chopper aja. Kalau sudah selesai digiling atau sudah dihaluskan, ini mau kita sisihkan dulu. Ini senajan sudah matang, tapi mau kita tumis lagi pakai minyak panas. Dan nanti aroma itu wangi banget. Aduk-aduk, kita tumis di sini supaya lebih wangi lagi. Kita tambahkan godong jeruk. Kita aduk-aduk lagi, terus kita tambahkan lagi ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita tumis-tumis, kita tumis sampai nanti bumbunya udah enak banget kayak gini, baru kita masukkan lele yang sudah tadi kita goreng. Udah nih masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, tinggal diaduk-aduk sebentar, biarkan tercampur rata dengan sambalnya ya. Sudah tercampur rata seperti ini, udah langsung kita siap sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi lauk yang enak banget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng godong gandul, atau yang biasa kita sebut juga daun pepaya. Nanti aku juga kasih tahu Flavis di rumah gimana sih caranya untuk ngilangin supaya pahitnya itu hilang. Ini tadi aku metik daun pepayanya di halaman rumah Flavis, jadi masih seger-seger banget dan juga masih ada getahnya. Nah, sekarang kita mau buang dulu bagian gagangnya atau batangnya. Kita hanya ambil bagian daunnya aja ya. Nanti kalau misalnya sudah kita potong-potong batangnya,
Ini mau kita rebus Flavis. Nah, supaya nanti nggak pahit, kita ngerebusnya pakai tanah. Kalau misalnya nanti Flavis nggak punya tanah di halaman rumah, kita juga bisa beli di online Flavis, banyak yang jual kok tanah yang untuk ngilangin rasa pahitnya. Kalau misalnya ini tadi tanahnya sudah kita cemplung dalam air mendidih, sekarang kita akan masukkan daun pepayanya. Kita masak sampai nanti empuk ya. Ada beberapa orang yang tambahkan juga baking soda supaya cepat empuk. Tapi ini nggak perlu karena bagiku dan pepaya itu sebentar banget empuk Flavis. Jadi nggak perlu pakai baking soda lagi. Nah ini seperti sudah empuk. Ini mau kita angkat. Kemudian setelah diangkat nanti dicuci lagi atau dibilas pakai air mengalir sampai nanti bersih. Karena ini kan masih ada bekas-bekas tanahnya tadi Flavis, jadi nanti kita bilas lagi sampai bersih. Kalau sudah kita peres sampai nanti airnya berkurang. Nah, ini tadi sudah tak peres. Sekarang kita mau potong-potong supaya nanti maamnya lebih gampang. Boleh pakai gunting ataupun mau pakai pisau juga boleh. Kalau sudah selesai kita potong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Biasanya kalau aku ngoseng-ngoseng godong gandul itu tak tambahin pakai udang rebon Flavis. Ataupun kalau mau tambahkan teri juga boleh, itu nanti rasanya enak banget, gurih. Ini mau kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple-simple. Yang seadanya di rumah, kita pakai lombok. Ini lomboknya kita pakai yang rawit juga dan juga ada yang keriting. Kalau saya Flavis nggak mau pedes banget, boleh pakai yang keriting aja. Kita tambahkan juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya juga mau kita iris-iris. Selain ada bawang merah, kita juga akan tambahkan bawang putih. Jadi udah bumbunya cuma lombok, bawang, brambang itu aja Flavis. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita potong-potong. Masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu, biarkan nanti sampai aromanya wangi dan juga agak layu ya. Kalau sudah layu baru kita akan masukkan lomboknya. Ini mau kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan terlebih dahulu udang rebonnya. Kita aduk-aduk. Ini udang rebon gini Flavis bikin masakan tuh jadi gurih banget. Walaupun nanti Flavis nggak pakai penyedap rasa, kalau udah pakai ini rasanya itu jadi gurih banget Flavis. Nah, ini kalau sudah ditumis udangnya, sekarang kita akan masukkan daun pepayanya. Kita aduk-aduk. Oh iya Flavis, tadi aku lupa ngasih tahu Flavis, ini supaya warnanya tetap hijau, tetap cantik. Pada saat ngerebusnya tadi itu nggak boleh ditutup. Nah ini mau kita tambahkan lagi gula, garam, tambahkan juga sedikit air. Kita akan aduk-aduk, biarkan bumbu tercampur rata. Kita akan masak sampai nanti rasanya enak banget. Kalau misalnya sudah mateng, udah warnanya cantik banget, udah tanek, rasanya juga udah enak, udah pas. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget Flavis pagi-pagi sarapannya nasi pakai godong gandul kayak gini, tambahkan telur dadar. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan bandeng kuah asam yang enak banget. Pertama kita siapkan dulu ikan bandengnya, kemudian kita marinasi pakai garam dan jeruk. Aku tuh suka banget ikan bandeng Flavis, walaupun banyak durinya, kira itu enak, makanya aku sering banget masak masakan ikan bandeng. Yang penting ikannya itu masih seger banget, dagingnya itu masih kenyal gitu Flavis. Kalau udah yang lembek-lembek itu nggak enak, apalagi dimasak jenis masakan kayak gini. Nanti rasanya nggak enak. Pokoknya cari ikannya masih seger. Sambil menunggu ikannya dimarinasi, sekarang kita tambahkan tomat. Kita pakai tomatnya yang hijau ya. Terus kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi buncis. Buncisnya juga mau kita potong-potong jadi 2 bagian aja atau 3 bagian. Bagian ujungnya tadi sudah dibuang ya. Kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita akan pakai lombok merah keriting. Kita tambahin juga cabai rawit biar nanti rasanya itu
pedas, gurih, asam, seger, ada manisnya sedikit. Tambahkan juga bawang, terasi, bawang putih, dan juga kemiri. Tambah sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskan ya. Kalau sudah, ini bumbunya nggak perlu digongsong Flavis, langsung aja kita masukkan ke dalam panci. Terus kita tambahkan lagi air. Terus kita akan tambahkan lagi air asam jawa yang sudah direndam air, terus dibecek-becek, terus ambil airnya. Tambahkan garam, gula. Kalau misalnya mau pakai penyedap rasa ya boleh. Tambahkan daun salam. Ini kita masak sampai nanti airnya mendidih, terus kuahnya tanak ya. Bagi Flavis yang nanya, apa nggak langu? Nggak Flavis, tenang aja. Ini nanti nggak akan langu sama sekali. Aroma itu seger, wangi. Karena tadi kita juga pakai air asam jawa ya. Nah, ini kuahnya sudah matang, sudah tanak. Baru di sini kita akan masukkan ikannya. Karena ikan sebentar banget matang Flavis. Jadi pastikan kuahnya itu udah matang dulu, udah enak dulu. Kalau sudah baru masukkan ikannya. Nah, ini mau kita masak sampai nanti mateng. Apinya nggak usah gede-gede, tapi itu jangan terlalu sering dibalik supaya nanti nggak hancur. Kemudian kita masukkan buncis dan juga tomatnya. Misalnya Flavis nggak suka ikan bandeng, pakai ikan apa ya? Boleh juga pakai ikan kue, ikan kakap, itu juga enak banget Flavis. Ikan apa itu ya? Ikan kerapu itu juga enak banget dimasak jenis kayak gini. Kalau sudah mateng, ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Ini enak banget dimakan masih panas-panas kayak gini Flavis. Ini cocok banget untuk cuaca dingin atau misalnya cuaca panas, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Ini buncis sudah dicuci bersih, terus dipotong aja jadi 2 bagian. Terus sudah kita sisihkan, terus kita siapkan lagi. Aku mau pakai dada ayam ya. Flavis bisa juga pakai daging sapi. Ini mau kita cincang-cincang. Cincang-cincang kasar aja Flavis. Nah, kayak gini aja, ini sudah cukup. Sekarang kita siapkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita cincang-cincang. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan lagi wajan. Tambahkan minyak, kemudian ini mau kita goreng terlebih dahulu buncisnya. Gorengnya nggak usah lama-lama Flavis. Cemplungin ke dalam minyak yang benar-benar panas dan apinya harus besar ya. Ini warnanya udah cantik banget. Ini mau kita angkat. Terus kita sisihkan, kita goreng lagi sisanya. Kalau sudah digoreng lagi, ini minyaknya kita kurangin untuk gongsong bawang putihnya. Kita gongsong-gongsong sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan daging yang sudah tadi kita cincang, daging ayam maksudnya ya. Boleh juga pakai daging sapi. Nah, ini kita aduk-aduk, kita akan masak dagingnya sampai nanti matang. Nah, ini aromanya udah wangi banget. Senajan gue cuma bawang putih, tapi aromanya itu wangi banget Flavis. Kalau sudah matang, sini kita tambahkan lagi bumbu. Kita pakai kecap manis, terus kita tambahkan juga ada garam, gula. Terus Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh. Oke, tadi aku lali Flavis, belum tak tambahin merica. Ini aku tambahin merica. Ini mericanya sudah tak haluskan. Kemudian ini mau kita aduk-aduk, kita masak. Kalau sudah matang, di sini kita akan tambahkan lagi sedikit air. Aduk-aduk lagi, terus supaya kental. Di sini aku tambahkan lagi tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Kita masak. Nah, ini kuahnya sudah kental Flavis. Sekarang kita akan masukkan buncis yang sudah tadi kita goreng. Kalau buncis sudah masuk, udah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Tinggal diaduk-aduk sebentar. Nah, buncisnya tadi juga sudah matang ya. Seperti ini aja. Ini sudah matang, warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Ini udah menu yang cocok banget untuk
sarapan Flavis. Misal Flavis pagi-pagi buru-buru, nggak sempat masaknya ribet, tapi mau yang enak dan bergizi, ini lauknya cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!